Thumma idza fassarna at-ta'ifina bil ghuraba'i. Kemudian apabila kita tafsirkan at-ta'ifina itu dengan maksud orang-orang yang asing atau orang-orang yang pendatang, fahina izin tadullul ayatu ala anna at-tawafa lil ghuraba'i afdalu minas shalah. Maka ketika itu ayat tersebut menunjukkan bahwasannya orang yang mendatangi Ka'bah ataupun sebagai pendatang, maka bahwasannya tawaf itu lebih afdal daripada salat. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada penggalan akhir daripada ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiya, untuk mensucikan, membersihkan rumahku itu, lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang iktikaf, war ruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud, yakni orang-orang yang sholat. Sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit tentang perkataan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada yang belum saya jelaskan pada minggu yang lalu. Jamaah sekalian, ayat ini turun bersesuaian dengan permintaan daripada Sayyiduna Umar. Ya. Jadi Umar ini, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, banyak ijtihadnya, pendapat-pendapatnya yang bersesuaian dengan Al-Qur'an. Ketika dia berpendapat satu pendapat, kemudian Allah menurunkan wahyu yang membenarkan ijtihadnya Umar. Ada lebih kurang 20 pendapat Umar itu yang dibenarkan oleh Quran. Makanya Nabi pernah berkata begini, kalau seandainya ada Nabi setelah aku, maka niscaya Umar. Karena pendekatan pemikiran dia itu bersesuaian dengan maqasid syariah. Di antaranya ayat ini, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Waktu zaman Nabi, saya pernah cerita minggu yang lalu, makam Ibrahim itu letaknya dekat dengan Ka'bah. Orang-orang Islam waktu itu kalau ingin sholat, mereka akan menghindari tempat di mana makam Ibrahim. Kalau mereka ingin sholat, mereka akan cari tempat lain. Dia tidak akan sholat di belakang makam Ibrahim. Begitu. Sebab kenapa? Makam Ibrahim kan batu ya Pak. Sedangkan mereka baru meninggalkan penyembahan kepada berhala. Mereka takut kalau mereka sholat di belakang makam Ibrahim seolah-olah sama dengan perbuatan mereka yang dulu. Diperhatikan itu oleh Umar. Orang-orang kalau mau sholat, nggak ada yang mau sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan tempat ini sebagai tempat sholat, biar tidak kosong begitu. Ini juga tempat yang bersejarah. Atas pendapat itu akhirnya turun, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadilah sampai hari ini kalau orang ingin sholat, di antara tempat yang terbaik adalah di belakang makam Ibrahim. Apalagi kalau orang setelah selesai tawaf, mereka akan sholat sunat tawaf. Sholatnya yang paling afdal adalah di belakang makam Ibrahim. Itu atas ijtihadnya Umar. Banyak ya ijtihad Umar yang bersesuaian dengan syariat, yang bersesuaian dengan wahyu. Di antaranya lagi, ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah. Di antara ghanimahnya itu adalah tawanan-tawanan perang. Kemudian tawanan perang ini perlu diapakan? Apakah perlu diberdayakan ataupun perlu dibunuh?
Abu Bakar berpendapat orang-orang ini mereka punya ilmu, berdayakan saja, ajar kaum muslimin biar mereka pandai. Begitu kata Abu Bakar. Kata Umar, jangan bunuh. Kata Umar begitu. Pada mulanya Rasulullah SAW setuju dengan pendapat Abu Bakar. Rasulullah ingin menjadikan tawanan-tawanan ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah bisa sebagai budak, bisa sebagai pengajar kalau mereka punya ilmu. Tapi kata Umar, jangan bunuh. Kalau tidak mereka akan mengetahui rahasia kita dan mereka akan membocorkan itu kepada keluarganya nanti. Untuk tujuan membalas dendam. Maka apa yang dibenarkan daripada dua pendapat sahabat besar ini? Yang dibenarkan adalah pendapatnya Umar. Ya, itu Masya Allah, Sayyidina Umar. Banyak, ada sekitar 20 pendapat. Nah, jadi ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ini atas inisiatif ataupun pendapat daripada Sayyidina Umar. Yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada kitab yang tadi kita baca, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disuruh untuk membersihkan Ka'bah, membersihkan Baitullah dari segala jenis kekotoran, baik kekotoran zahir atau kekotoran batin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang salat, ruka'is sujud. Pada bagian akhir daripada bacaan kitab kita tadi, tsumma idza fassarna ta'ifina bil ghuraba, apabila kita tafsirkan at-ta'ifin itu dengan maksud al-ghuraba, yakni orang-orang yang datang, orang-orang yang asing yang datang ke Baitullah, maka at-tawafu lil ghuraba'i afdalu minas shalah. Bagi orang-orang yang datang yang tidak tinggal di Mekah, maka bagi mereka kalau masuk ke Baitullah yang paling afdol adalah tawaf. Ya, kita sebagai orang yang tidak tinggal di mana? Di Baitullah, setiap kali datang ke sana yang paling afdol adalah tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Tawaf sunnat namanya kan. Kita kalau ingin ke Masjidil Haram, maka yang lebih afdol bagi kita adalah tahiyatul tawaf sunnat. Baik. Kemudian ruwiya an Ibnu Abbasin wa Mujahidin wa Atha'in, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Mujahid dan Atha', anna tawafa li ahli al-amsar, bahwasannya tawaf bagi penduduk kota yang berada di segala jenis penjuru selain daripada kota Mekah, afdalu, lebih afdal, wassalatu li ahli Makkah afdalu, sedangkan bagi orang Mekah salat tahiyatul masjid itu lebih afdal. Tapi selain orang Mekah, tawaf kalau datang ke Masjidil Haram, ke Baitullah. Baik, dan pahalanya lebih besar. Ya, kita melakukan tawaf sunat, pahalanya lebih besar daripada salat tahiyatul masjid.